Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidi ghurril muhajjalin Nabina Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Menyambut hari ini Allah Subhanahu wa taala dudukkan kita di sebuah majlis, yang di majlis tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkatkan derajat orang-orang yang hadir, agar mereka didoakan oleh para malaikat, agar mereka didoakan oleh ikan di laut, bahkan agar mereka didoakan oleh semut yang berada di sarangnya. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kepada manusia betapa pentingnya ilmu dan betapa besarnya derajat orang yang berilmu di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan izin Allah dan taufik darinya Jalla Jalaluh, insyaAllah hari ini kita memulai membacakan sebuah kitab yang sangat masyhur di tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu sebuah kitab yang disebut dengan Usulus Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahur rahman. Kitab ini umat al-Islam memiliki keistimewaan minimal dari dua sebab. Sebab yang pertama adalah dikarang oleh seorang ulama yang masyhur dengan ilmu, amal, akhlak dan keselamatan akidahnya. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Bahkan pernah dikatakan oleh Al-Harith Ibnul Abbas, seorang ulama, dan ini bukan ulama di 3 generasi awal, tetapi dia adalah ulama setelah generasi itu. Al-Harith Ibnul Abbas berkata kepada Abu Mushir, "Ta'rifu ahadan yahfadhu ala hadhihi al-ummati amra diniha?" Apakah engkau mengetahui seorang dari umat ini yang menjaga urusan agamanya? Maka berkata Abu Mushir, "Qala la a'lamuhu illa syaban fi nahiyatil masyriq." Kata beliau, aku tidak kenal siapapun yang mampu menjaga agama ini dengan baik kecuali seorang pemuda yang berada di penjuru timur sana, yakni Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian berkata Qutaibah ibnu Sa'id, "Lau adraka Ahmad ibnu Hanbal asra Thawri wa Malik wal Auza'i wal Laitsi ibnu Sa'ad lakana huwal muqaddam." Seandainya Ahmad bin Hanbal berada atau semasa dengan Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Al-Imam Al-Auza'i dan Laits bin Sa'ad, semua mereka adalah ulama-ulama masyhur, ulama-ulama yang meriwayatkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya Ahmad bin Hanbal itu hidup semasa dengan mereka semua itu, kata beliau, maka dia adalah orang yang akan diutamakan melebihi ulama-ulama tadi. Itu sisi keutamaan Usulus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun yang kedua, keutamaannya adalah dari isinya, karena muatan dari Usulus Sunnah yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini berisikan masalah-masalah ma la yasa'ul muslim jahluhu, suatu perkara atau perkara prinsip-prinsip yang seorang muslim dia tidak pantas jahil tentang perkara ini, karena di dalamnya memuat perkara-perkara yang di situ nampak jelas ciri khas atau ciri khas sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di sini beliau sebutkan dengan usul, yaitu dasar-dasar dan pondasi. Kitab ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal adalah bukan disebutkan oleh sebagian para ulama, ini bukan tulisan dari Imam Ahmad,
tetapi ini yang didikte oleh Al-Imam Ahmad kepada salah seorang dari murid beliau. Artinya ini benar dari beliau, tapi dalam bentuk ucapan, kemudian ditulis oleh beliau, ditulis oleh murid beliau rahimahumallahu azza wa jal. Berkata Al-Imam Ahmad, kita langsung masuk di awalnya. Kata beliau, usulus sunnatu indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Kata beliau, usul sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, kemudian mencontoh para sahabat dan meninggalkan perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama yang istilahnya disebut dengan bid'ah. Pertama di sini Al-Imam Ahmad tegas menyebutkan usul. Artinya adalah prinsip dasar. Artinya adalah landasan atau pegangan awal dari as-sunnah. Usul itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal adalah sesuatu yang dibangun di atasnya furu', yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan, itu disebut dengan usul. Dalam bahasa kita seperti pondasi. Kalau ibarat pohon, dia adalah akarnya. Artinya ketika seorang ingin ketika badai fitnah tersebut hadir, kemudian dia kokoh, dia harus memiliki usul yang kuat di dalam Islam. Ketika para ulama rahimahumullah menyebutkan tentang fitnah, fitnah tersebut idza aqbala ya'lamuhu al-ulama. Fitnah itu kalau hadir, maka para ulama tahu ini fitnah. Wa idza adbara ya'lamuhu al-jahilun. Orang yang jahil baru tahu fitnah kalau setelah fitnah itu berlalu, oh ini fitnah. Ini semua adalah karena usul yang dimiliki para ulama, karena dasar yang kuat yang dimiliki oleh para ulama. Maka ketika seorang memiliki dasar yang kuat, semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan dia dengan agama tersebut. Usul sunnah. Jadi di sini usul adalah pondasi. Kalau dimaksud dengan secara syar'i, usul di sini adalah agama Islam itu sendiri. Usul di sini adalah agama Islam itu sendiri. Kemudian beliau menyebutkan as-sunnah. As-sunnah itu banyak definisi para ulama. Di antara definisinya adalah yang didefinisikan oleh ahlul hadis, yaitu segala yang diambil dari Nabi SAW, dari perbuatan beliau, ucapan beliau, dan ketetapan beliau, bahkan diamnya beliau alaihi salatu wassalam, itu disebut dengan sunnah. Kemudian di antara makna sunnah adalah antanim, lawan kata dari bid'ah. Kalau disebut sunnah berarti adalah maksudnya bukan bid'ah. Kemudian yang dimaksud dengan as-sunnah, dan inilah insyaallah yang dimaksud oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang dimaksud dengan as-sunnah di sini adalah akidah dan manhaj di dalam beragama. Jadi maksudnya usulus sunnah, pondasi prinsip-prinsip akidah dan cara manhaj indana di sini di sisi kami, maksudnya adalah ahlus sunnah wal jamaah, bukan menurut pribadi Imam Ahmad rahimahullah, tetapi beliau berbicara berdasarkan manhaj salafus salih. Sehingga ketika beliau menyebutkan usulus sunnah, yaitu prinsip-prinsip akidah dan manhaj, maksudnya adalah inilah jalan yang menyelamatkan para salafus salih, dan itu pula yang kita tiru. Apa saja? Pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya, kemudian mencontoh para sahabat. Masyarul ikhwah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, di sini jelas Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala menyebutkan to the point
bahwasanya dasar prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang menyelamatkan seorang dari kelompok yang diancam dengan neraka adalah dia berpegang teguh dengan jalannya para sahabat. Kalau kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, maka kita akan mendapatkan bahwasanya para ulama menyebutkan bahwasanya dasar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran, As-Sunnah, kemudian fahmus sahabat. 3. Tetapi di sini Al-Imam Ahmad rahimahur rahman tidak menyebutkan Al-Kitab, Al-Quran, tidak menyebutkan As-Sunnah. Dan di sini adalah tanda, salah satu indikasi kecerdasan dan jelinya Imam Ahmad rahimahullah. Karena beliau meyakini pertama bahwasanya tidak ada seorang muslim pun kecuali dia akan mengatakan Al-Quran dan Sunnah adalah pedoman hidupku. Itu indikasi pertama. Indikasi yang kedua adalah karena Imam Ahmad rahimahullahu azza wa jal salah satu ulama yang hidup di zaman yang bergejolaknya fitnah, syubhat yang menimpa umat Islam, di antaranya adalah karena menyebarnya ilmu kalam atau filsafat. Maka ketika Imam Ahmad rahimahullahu azza wa jal menyebutkan bahwasanya pondasi prinsip as-sunnah, akidah adalah berpegang teguh dengan paham para sahabat, artinya beliau ingin to the point. Semua kita mengklaim Al-Quran, semua mengklaim as-sunnah, tapi bagaimana memahami Al-Quran dan as-sunnah? Itu langsung beliau to the point, yaitu dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Maka tidak dikatakan seorang tersebut sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika dia memegang Al-Quran dan As-Sunnah tanpa panduan dari pendapat para sahabat salaful ummah. Kemudian umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini secara ringkas Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyebutkan bahwasanya usul, dasar, pondasi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah dan manhaj adalah para sahabat. Itu kalau kita lihat didukung oleh banyak sekali dalilnya. Di antaranya coba antum perhatikan surah At-Taubah. Ayat yang ke-100 ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsanin radiyallahu anhum wa radu an وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. At-Taubah ayat 100. Allah menyebutkan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin para sahabat, wal ansar mereka juga para sahabat, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan, dengan benar-benar meniru jalan mereka. Radiyallahu anhum, balasan pertama adalah Allah ridha. Wa a'adda lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Disiapkan sungai di surga buat mereka dan mereka kekal di surga tersebut. Dzalikal fawzul azim. Yang ketiga, mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Di sini kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 kelompok manusia. Kaum muslimin itu hanya 3 kelompok. Kaum muslimin yang selamat itu hanya 3 kelompok. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muhajirin, kemudian Allah sebutkan ansar. Allah sebutkan muhajirin dan Allah sebutkan ansar. Dan Allah sebutkan kemudian yang ketiga, orang yang mengikuti mereka dengan sebuah ketentuan bi ihsan, harus dengan cara yang baik. Ingat, bi ihsan. Salah satu cara ihsan dalam mengikuti para sahabat adalah kita tidak mengedepankan ra'yu kita di hadapan ra'yunya para sahabat. Di antara ihsan mengikuti para sahabat adalah kita tidak merasa lebih alim daripada para sahabat, sehingga kita mengedepankan tafsir kita melebihi tafsir para sahabat. Ini tidak ihsan. Di antara bentuk ihsan adalah kita tidak pernah berpikir sedikit pun tentang para sahabat, melainkan mereka adalah orang yang adil.
Di sini disebutkan oleh Allah 3 kelompok yang dijanjikan dengan ridho, surga, kemudian keberuntungan yang besar. Di sini jamaah, dari 3 kelompok ini kita tidak bisa memilih salah satu, kita tidak bisa memilih ketiga-tiganya kecuali hanya satu. Kita tidak bisa menjadi muhajirin yang berhijrah bersama Nabi SAW. Dan kita tidak bisa menjadi ansar, para sahabat Nabi yang menolong para sahabat muhajirin dan Nabi SAW. Tetapi kita punya kesempatan, satu saja kesempatan untuk masuk surga, yaitu menjadi mengikuti muhajirin dan mengikuti ansar. Makanya sering saya katakan di dalam majelis bahwasanya jalan masuk surga itu hanya 3 jalur. Pertama, jadilah muhajirin. Dan engkau tidak bisa menjadi muhajirin seperti muhajirinnya para sahabat. Yang kedua, jadilah ansar. Dan kita pun tidak mampu, kesempatan untuk menjadi ansar sebagaimana yang dimaksudkan dengan ansar para sahabat itu tidak bisa. Kesempatan yang terakhir adalah walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Dan subhanallah, kalau kita teliti nih pelajaran-pelajaran sejarah, maksudnya sejarah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kenapa Allah Rabbul Izzati wal Jalalah dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menjadikan sahabat ini, yaitu sahabat Nabi SAW, sebagai tolak ukur memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Dikarenakan gaya beragama mereka adalah sangat simpel. Gaya ibadah mereka adalah sangat simpel. Apa yang didapatkan dari Nabi, ambil. Dan apa yang tidak didapatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, tidak diambil. Dan ini nanti terlihat dalam ucapan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, saya pilih saja. Dalil yang kedua adalah surah An-Nisa ayat 115. Surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini pernah saya bawakan dalam khutbah di gedung sebelum ini, tentang siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah mengatakan, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang durhaka kepada Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian setelah jelas petunjuk itu dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan karena usaha dia tadi ingin berpaling dari jalan kaum mukminin, wa nuslihi jahannam, yang pertama dia disesatkan, kemudian wa nuslihi jahannam, kami tenggelamkan dia ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Perhatikan di sini, dalilnya sangat jelas. Kalaupun kita tidak membaca tafsir Ibnu Katsir, kalaupun kita tidak membaca tafsir At-Tabari, tafsir Fathul Qadir milik Al-Imam Syaukani, dan tafsir-tafsir yang lain, kalaupun kita tidak baca tafsir itu keseluruhan, tapi kita gandengkan ayat ini dengan para sahabat, maka kita akan mendapatkan tafsir ini dengan jelas. Ketika Allah mengatakan siapa yang durhaka kepada Rasul, setelah jelas petunjuk, petunjuk itu berarti dari siapa? Dari Rasul. Dia durhaka setelah datangnya Rasul, setelah dijelaskan oleh Rasul. Wa yattabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin. Pertanyaannya, kepada siapa wahyu diturunkan? Kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Pertanyaan kedua, siapa yang menyaksikan selain Nabi? Siapa yang menyaksikan wahyu ini turun? Para sahabat. Di zaman Nabi siapakah kaum mukminin? Para sahabat. Berarti kaum mukminin di sini walaupun nanti ibrahnya umum, tetapi lafaz asalnya tertuju adalah siapa yang bermaksiat kepada Rasul, kemudian mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu para sahabat, karena mereka kaum mukminin saat itu, maka Allah lencengkan jalan dia. Kemudian akibat dia melenceng, wa nuslihi jahannam, kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Subhanallah jamaah, sungguh ketika kita melihat orang-orang yang berusaha, kita dalam pelajaran kemarin adab dari kitab Ta'zimul Ilmi kita sebutkan
ketika ditanya kepada seorang para ulama, apakah ilmu zaman ini lebih banyak ataukah ilmu zaman dulu lebih banyak? Dijawab oleh ulama itu apa? Omong kosong zaman ini lebih banyak, tapi ilmu di zaman para sahabat lebih banyak. Dan ilmu itu kaidahnya bukan banyak bicara, tapi ilmu itu adalah banyak nurut. Antum pegang kaidah ini. Ilmu itu bukan banyak bicara, tapi ilmu itu adalah banyak nurut. Bukan banyak bicara terhadap dalil, tapi banyak nurut sesuai perintah dalil. Subhanallah. Karena bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Sesuatu yang sempurna jangan diobok-obok lagi. Jangan banyak dicampurin ini dan itu. Ibarat antum memakan sebuah makanan atau meminum sebuah minuman dan resepnya sudah pas, kemudian antum tambah gula atau tambah pemanis lagi, maka dia akan rusak umat Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Sangat jelas apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat 115 tadi. Kemudian kita lihat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga pernah saya bawakan di khutbah tersebut ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Burdah di dalam Sahih Muslim. Kata Abu Burdah, dia meriwayatkan dari ayahnya, "Shallainal maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa qulna. Kemudian kami berbincang dan kami berkata satu sama lain, "Lau jalasna hatta nusalliya ma'ahul isya." Alangkah baiknya, ini kita udah selesai maghrib. Alangkah baiknya kalau setelah maghrib ini kita duduk bersama Nabi sampai isya. Subhanallah. Maka dia mengatakan fajalasna, maka kami pun duduk menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaina, maka Nabi keluar. Ini salah satu manhaj seorang guru, seorang pendakwah adalah dia menghampiri para talabul ilmi. Ketika dia melihat di situ ada orang ini enggak biasa di situ, maka dia samperin. Mungkin ada sesuatu hajat. Di antaranya adalah salah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi sallam, saya lupa namanya. Ada seorang sahabat Nabi, dia duduk di pinggiran masjid. Kita keluar sebentar ya dari akidah. Kemudian Nabi sallam menghampirinya. Kata Nabi sallam, "Ma baluka tajlis fi waqtin ghaira waqti shalah?" Apa gerangan yang membuatmu duduk di masjid? Dan ini bukan waktu yang biasanya, ini bukan waktu salat. Biasanya para sahabat tersebut di luar waktu salat, waktu ta'lim mereka cari ma'isha. Kata dia mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun ghalabatni wa duyunun ahatat bi." Sesungguhnya aku diliputi oleh gundah gulana dan aku dililit hutang. Karena Nabi sallallahu mengatakan, "Awala adulluka ala kalimatin," maukah engkau aku tunjukkan kepada sebuah ucapan, "Idza qultahu," kalau engkau ucapkan, Allah akan hilangkan gundah gulanamu dan Allah akan lepaskan hutangmu. Maka diajarkan, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan," dan seterusnya. Dan Rasulullah ketika melihat para sahabat dalam hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengatakan, "Maziltum hahuna," kalian masih di sini. Ini Rasulullah bukan enggak nampak, Rasulullah tahu mereka di situ. Tapi Rasulullah ingin tahu alasannya. "Maziltum hahuna." Mereka mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah, "Shallaina ma'akal maghrib tsumma qulna najlis hatta nusalliya ma'ahul isya." Kami salat bersama salat maghrib, kemudian kami katakan mungkin kita lebih baik duduk sampai salat isya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahsantum wa asabtum." Kalian adalah telah melakukan kebenaran dan kalian telah melakukan hal yang baik. Di sini terdapat isyarat tidak ada waktu yang paling baik setelah salat maghrib kecuali menunggu salat isya. Dan ini masuk juga dalam firman Allah, "Fa idza faragta
fansab. Kalau engkau telah selesai dengan suatu kebaikan, lakukan yang selanjutnya. Dan tidak ada tempat terbaik untuk menunggu waktu Isya kecuali masjid. Dan tidak ada tempat dan tidak ada kegiatan terbaik setelah dia menunggu waktu dari maghrib menunggu Isya kemudian di masjid kecuali berkumpul bersama orang-orang saleh. Kalau kita duduk nih sama orang saleh, kalaupun kita nggak dapat manfaat ilmiah dari dia, setidaknya kita sehari itu diselamatkan dari murka Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam kehidupan dunia ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, seperti yang saya katakan ucapan Imam Syafi'i kemarin, uhibbus salihin wa lastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku bukan orang saleh. Luar biasa Imam Syafi'i mengatakan aku bukan orang saleh. Padahal beliau adalah orang saleh dan kita sangat yakin itu. Wala nuzakki 'alallahi ahada. Uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku bukan orang saleh tapi aku mencintai mereka. La'alli an anala bihim syafa'ah. Karena aku harap mereka yang aku duduk sama mereka ini suatu saat akan beri manfaat. Ya Allah, mana fulan yang duduk sama saya di masjid? Mana fulan yang dulu habis subuh duduk bersama saya, yang dulu habis maghrib duduk bersama saya? Subhanallah. Kalau seandainya kita tidak punya ini makanan untuk pulang, pagi hari ini kita enggak punya makanan, kemudian pekerjaan mungkin kita sedang mencari, maka itu tidak pantas menjadikan kita sedih selama kita memiliki teman yang saleh. Berkata Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Bertemu dengan saudara seiman itu adalah pelipur lara. Makanya juga berkata seorang bernama Al-Farazdaq rahimahullah, dia mengatakan yamdi sahibuka walam yalqa walam talqa lahu, yamdi sahibuka walam talqa lahu khalafa. Hilang temanmu, hilang sahabatmu, hilang saudara seimanmu, kau tidak akan dapatkan ganti. Kemudian beliau sebutkan adapun harta kalau hilang maka dia akan dapat ganti. Bukankah saya sering mengatakan segala sesuatu yang di dunia ini, urusan dunia, segala sesuatu urusan dunia kalau hilang akan sangat mungkin ada gantinya. Tetapi kalau kita kehilangan agama Allah Azza wa Jalla, maka sulit untuk mendapatkan gantinya. Di antara agama Allah Azza wa Jalla yang kita maksudkan juga adalah sahabat yang membantu kita untuk dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Nabi SAW, ahsantum wa asabtum. Kalian telah melakukan hal yang baik dan kalian telah benar. Kemudian Nabi SAW rafa'a ra'sahu ila sama. Nabi SAW mengangkat kepalanya ke langit. Dan para sahabat mengatakan wa kana katsiran mimma yarfa'u ra'sahu ila sama. Nabi itu sering melihat ke langit. Dan ini perlu kita contoh umat Islam. Ana setia, Allahu a'lam bishawab, bukan untuk apa-apa. Setelah ana dapatin hadis ini, ana sering melihat ke langit. Ana lihat bagaimana hadis Nabi SAW ini menyebut tentang para sahabat. Kemudian dari langit juga ana bisa ambil pelajaran. Di antaranya adalah langit tersebut kadang terang di siang hari, tetapi kadang tiba-tiba awannya menggumpal hitam, hitam, semakin hitam, semakin hitam. Kemudian hujan. Setelah hujan apa? Terang. Ana lihat, hidup ini enggak jauh dari itu. Hidup kita ini awalnya terang, bahagia. Kemudian tiba-tiba muncul kesedihan. Mulai awan hitam, sedih, makin kelam, makin kelam, makin kelam. Tapi ingat, cahaya tersebut tidak akan terasa sangat bermanfaat kecuali setelah pekatnya awan kelam tadi. Artinya solusi yang Allah hadirkan setelah masalah kita itu tidak akan lebih nikmat kecuali kalau masalah itu semakin besar dan berat. Maka Nabi SAW melihat ke langit dan kata para sahabat beliau sangat sering melihat ke langit. Maka kata Nabi SAW, an-nujumu amanatun lis-sama. Saat itu kan habis maghrib, berarti malam. An-nujumu amanatun lis-sama. Bintang-bintang itu adalah pelindung bagi langit. Fa idza zahabatin nujum atas sama'u ma tu'ad. Atas sama'a ma tu'ad. Kalau nujum itu yaitu bintang sudah enggak ada, maka akan datang keburukan yang dijanjikan menimpa langit. Di antara faedah bintang kan apa? Rujuman lisyayatin, untuk melempar
para syaitan. Kemudian kalau sudah tidak ada, kata Nabi SAW, kalau sudah tidak ada bintang tersebut, maka hancurlah langit tersebut. Bahaya. Wa ana, ini Nabi SAW sudah mulai langsung to the point. Wa ana amanatun li sahabi, dan aku adalah pelindung sahabatku. Fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'adun. Kalau aku sudah tidak ada wafat, datanglah musibah, bahaya menimpa para sahabatku. Dan ini jelas, setelah Rasulullah wafat langsung ada musibah. Musibah murtadnya sebagian kaum muslimin, musibah bagaimana sebagian tidak mau bayar zakat, musibah sebagian berselisih dengan yang lain. Kata Nabi SAW, kalau aku sudah tidak ada, sahabatku akan ditimpa bahaya. Wa ashabi amanatun li ummati, sedangkan sahabatku adalah pelindung umatku. Sahabat adalah pelindung. Wa idza dhahaba ashabi ata ummati ma tu'ad. Kalau sahabatku sudah tidak ada, maka datanglah bahaya yang dijanjikan untuk menimpa umatku. Dan kita lihat jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, tidaklah perpecah belahan, termasuk salah satunya filsafat, ilmu kalam, dan kebid'ahan di dalam akidah, kecuali setelah wafatnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu di masa para tabi'in khususnya. Itu sudah mulai. Dan ini Nabi SAW menjelaskan bagaimana para sahabat itu adalah melindungi umat beliau alaihi salatu wassalam. Ketika para sahabat menjadi pelindung, akankah orang yang ingin selamat dalam perjalanan dia menuju surga Allah Azza wa Jalla, ingin dijauhkan dari neraka Allah Azza wa Jalla, kemudian dia tidak mau berlindung di balik benteng penyelamat ini? Akankah orang yang cerdas, orang yang mengatakan bahwa dia hidup di zaman modern, kemudian tidak menggunakan tameng? Bukankah kalau hujan, walaupun kita sebenarnya orang yang suka hujan, kalau hujan kita pasti berteduh. Bukankah kita, kalau kita orang yang mungkin tidak suka minuman tertentu, tapi kalau kita haus tidak ada pilihan lain, maka kita akan minum minuman itu. Dan para sahabat itu bukan alternatif, tapi para sahabat adalah satu-satunya benteng keselamatan setelah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dalil kedua dari hadis. Atau kita masuk langsung ke sabda Nabi SAW karena sudah jam sekian. Maksudnya adalah ucapan sahabat. Tadi kita bawa ayat, kemudian sabda Nabi, kemudian ucapan sahabat. Kita pilih ucapan Abdullah bin Mas'ud yang kita sebutkan tadi. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang pertama, yang suatu ketika Abdullah bin Mas'ud memanjat sebuah pohon. Kemudian para sahabat tertawa bukan untuk meledek Abdullah bin Mas'ud, tetapi seorang kalau melihat yang lucu ya tertawa. Mereka melihat betis Abdullah bin Mas'ud yang sangat kecil. Tetapi kata Nabi SAW, sungguh betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada gunung Uhud. Di sini mengajarkan kepada kita sebagaimana kita lewati nanti, kita akan sebutkan insyaallah, atau pernah juga disebutkan bahwasanya di hari kiamat nanti ada orang yang bobotnya luar biasa besar, tetapi dia ringan di sisi Allah Azza wa Jalla karena jauh dari petunjuk para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Man kana minkum muta'assiya falyata'assi bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang ingin mengambil contoh dan tauladan, artinya sekarang itu udah nggak ada Rasul, semua akan mengklaim memang dia akan mengikuti Rasul, tetapi kehidupan Rasul itu ada pada kehidupan para sahabat. Artinya para sahabat betul-betul mengambil. Maka disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ada salah seorang sahabat rumahnya itu nggak jauh dari rumah Rasul. Kemudian sahabat ini dia sama seorang sahabat kehidupan seperti kita. Dia cari nafkah dan sebagainya, dia ke masjid dan sebagainya, dia menuntut ilmu dan seterusnya. Dia salat bersama Nabi karena salah satu juga dia ingin melihat Nabi SAW. Kemudian dia pulang ke rumah. Kemudian tidak lama setelah di rumah dia keluar lagi, dia ketuk pintu rumah Nabi. Maka Nabi SAW buka. Kata Nabi, "Ada apa?" "Tidak ada wahai Rasulullah, aku hanya ingin melihatmu." Kemudian hamba ini pulang, sahabat ini pulang
Pulang sebentar, dia keluar lagi, dia ketuk lagi pintu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kata Nabi sallam, ada apa? Maka dia katakan, ya wahai Nabi Allah, tidak ada apa-apa. Hanya ingin melihat wajahmu alaihi salatu wassalam. Dia pulang lagi, dia keluar lagi, dia pulang lagi, dia keluar lagi. Maka ditanya oleh Nabi sallam, ada apa? Kau bolak-balik, baru tadi ketemu bentar, ingin ketemu lagi. Dia mengatakan di antara ucapan dia adalah, bima makna, wahai Nabi sallam, sesungguhnya tidak enak bagiku makan dan tidak lena bagiku tidur kecuali aku memastikan engkau dalam keadaan baik. Ini perhatikan, para sahabat yang seperti ini, pantaskah mereka dicampakkan dari cara beragama? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, siapa yang ingin mengambil tauladan, ambil dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau berikan alasan, karena seorang kalau memberikan statement dia punya alasan seharusnya. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban. Karena para sahabat mereka adalah orang yang paling bersih hatinya. Makanya disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat yang lain, innallaha nazara ila qulubil ibad. Allah itu perhatikan hati-hati hamba-hambanya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah dapatkan hati Nabi SAW, hati manusia terbaik. Fastafahu li nafsihi wabta'athahu li risalati. Maka Allah pilih Rasulullah untuk menjadi Nabi dan membawa syariatnya. Thumma nazara, kata Abdullah bin Mas'ud, thumma nazara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat kepada hati-hati manusia setelah hati Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Ternyata Allah mendapatkan hati para sahabat Nabi sebaik-baik hati manusia. Faja'alahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah jadikan para sahabat menteri untuk Nabi SAW. Yuqatiluna ala dini, yang membuat mereka rela berkorban, berperang sesuai dengan syariat Nabi SAW. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, karena mereka itu manusia yang paling baik hatinya. Di sini jemaah, Abdullah bin Mas'ud ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang itu pantas dijadikan tauladan bukan karena ilmunya, bukan semata-mata karena ilmunya, bukan karena banyaknya pengikutnya, bukan karena kalau dia berucap orang tersentuh, bukan hanya karena dia berkata orang terlena. Ada ucapan yang di tengah-tengah masyarakat dan ucapan ini tidak benar seutuhnya. Ucapan tersebut adalah ucapan tersebut berbunyi, kata yang diucapkan dari hati akan sampai ke hati. Ini ucapan enggak benar. Enggak benar. Apakah kita mengukur kebenaran tersebut dengan hati kita? Kalau anda tersentuh ucapan antum, berarti antum benar? Bukan begitu mengukurnya. Kemudian ada misalnya seorang menangis mendengar ucapan seorang apa? Transgender, apa namanya? Apa ya? Transgender, apa sih namanya itu? Ya itulah ya pokoknya. Mendengar ucapan orang seperti ini dia menangis. Lantas apakah ucapan orang ini benar? Belum tentu. Terkadang kita terjebak dengan ucapan yang indah dari segi penyusunan kata dan kata-kata kalimat yang dipilih, tetapi itu sejatinya belum tentu benar. Di sini Abdullah bin Mas'ud menyebutkan kenapa para sahabat menjadi yang pertama untuk diikuti, karena hati mereka. Hati mereka. Kita lihat bagaimana Salman Al-Farisi, perjuangan beliau mencari hidayah sampai beliau menjadi budak untuk mendapatkan hidayah. Kita lihat bagaimana perjuangan keluarga Ammar, bagaimana Bilal ibn Rabah, bagaimana juga perjuangan yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun beliau adalah salah satu sahabat yang siksaannya dari orang-orang Quraisy itu sedikit, tetapi beliau radhiyallahu ta'ala anhu selalu berusaha untuk menyiapkan yang terbaik untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berbucak dari hati. Kita tidak bisa mendahului Abu Bakar dengan salat kita. Mungkin di antara para tabi'in, para tabi'ut tabi'in ada yang lebih banyak salatnya daripada Abu Bakar. Tetapi masalah hati para sahabat adalah mendahului kita. Karena untuk menembus
arasy Allah Azza wa Jal, untuk sampai kepada keridhaan Allah Azza wa Jal, itu adalah dengan kebaikan hati. Pertama, hati mereka baik. Wa a'maqahum ilman, dan mereka adalah yang paling dalam ilmunya. Artinya siapa yang ingin dekat kepada jalan sahabat, dia harus meniti jalannya para sahabat dalam menuntut ilmu. Harus dia titi jalan para sahabat dalam menuntut ilmu. Jalan para sahabat menuntut ilmu itu bukan banyak-banyakan ilmu, tapi mereka 10 ayat tadabburi. Ambil faidah dari ayat tersebut. Ambil. Makanya kemarin saya katakan, selayaknya seorang muslim dalam hidupnya selain bulan Ramadan, dia punya 2 hataman. Hataman baca, kemudian hataman tadabbur Al-Quran. Cari tafsir yang paling singkat, tadabburi. Itu di luar Ramadan. Semoga dengan itu dia memahami apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sifat mereka yang ketiga adalah wa aqalluha takallufan. Para sahabat adalah generasi yang paling sedikit membebankan diri. Artinya mereka enggak suka otak-atik dalil, enggak suka terlalu improvisasinya itu sedikit para sahabat. Terkadang kita itu ceramah 1 jam, tetapi orang nggak ngerti apa yang kita sampaikan. Para sahabat dalam beramal bukan tentang banyaknya, bukan soal lusuhnya baju, bukan soal laparnya perut, tetapi mereka adalah orang-orang yang tepat jalannya, tidak membebankan diri. Makanya kalau kita lihat sejarah para sahabat, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisatu bis sunnah khairun minal iktsari fil bid'ah. Sederhana tapi dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi dalam kebid'ahan. Kemudian wa aqwamuha hadiyan, dan para sahabat Nabi adalah orang yang berada dalam petunjuk yang paling lurus. Bagaimana tidak? Tidak sama orang yang mendengar dengan yang melihat. Kita hanya mendengar Nabi begini, tetapi para sahabat melihat. Kita lihat bagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, suatu hari Nabi SAW menangis. Maka masuk Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun menangis. Masuk Umar. Umar pun menangis. Padahal mereka tidak tahu apa yang membuat Nabi SAW menangis. Demi untuk mencontoh Nabi SAW. Abdullah bin Umar ketika pergi ke Madinah atau ketika pergi untuk umrah, terlihat oleh sebagian murid-murid beliau, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, sehingga saya Abdullah bin Umar. Para muridnya melihat sahabat ini, dia meniti jalan tidak seperti yang lain. Maka ditanyakan, kenapa engkau berjalan seperti itu? Karena aku melihat Rasulullah ketika haji, beliau meniti jalan sini, sini, sini. Padahal apalah pentingnya, bekas kaki pun sudah tidak ada. Tetapi bagaimana mereka ingin mendapatkan petunjuk. Subhanallah. Wa ahsanuha halan, para sahabat adalah orang yang kondisinya sangat baik. Kondisi akidahnya, kondisi kehidupan duniawinya adalah sangat baik. Kita lihat bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Abu Dzar Al-Ghifari terkenal dengan zuhudnya. Bagaimana Abu Darda ketika ditanyakan kepada Abu Darda, wahai Abu Darda, mana barangmu? Rumahmu ini mana barangnya, mana perabotnya? Kata Abu Darda, sudah aku pindahkan ke rumahku yang lain. Maksudnya rumah di surga. Bagaimana keadaan para sahabat juga? Kita lihat Rasulullah suatu hari keluar dan mengikat batu di sarung beliau. Kemudian siapa setelah itu? Abu Bakar pun sama, Umar pun sama. Keadaan mereka betul-betul bisa dikatakan adalah semi duplikatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau tidak mau dibilang duplikat. Qauman, dengan hati yang baik tadi, dengan ilmu yang dalam, dengan sedikitnya beban dalam beragama, dengan petunjuk yang lurus dan keadaan yang paling baik. Apa kata Ibnu Mas'ud? Qauman, dengan itu semua ikhtarahumullahu lisuhbati nabi. Allah pilih untuk menemani Nabi. Ingat jemaah, perhatikan ini. Di dunia kita tidak punya kesempatan menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kita berharap satu kesempatan, dan kesempatan itu abadi.
yaitu menemani Nabi SAW di surga. Dan tidak ada cara terbaik kecuali berjalan dengan jalan para sahabat. Bersihkan hati kita, dalami ilmu kita. Jangan terlalu membebankan diri otak-atik dalam agama. Cari jalan terbaik dan perbaiki pula keadaan kita dengan dunia. Pantaskah kita mengejar dunia? Kemudian melalaikan bagian kita dari agama, sementara Nabi SAW sering lapar. Kata Nabi SAW, di antara orang yang akan sangat sering lapar di akhirat adalah orang yang sangat sering kenyang di dunia. Yang dia pikir perut dan perut. Maka para sahabat dengan sifat itu dipilih untuk menemani Nabi-Nya SAW. Maka apa tugas kita terhadap para sahabat? Fa'rifu lahum fadlahum. Kenali keutamaan para sahabat. Agar kita itu menjadikan seseorang itu sebagai contoh, kita harus akui keutamaan dia. Tidak mungkin ada manusia yang bisa menjadikan orang lain sebagai teladan kecuali dia akui orang itu lebih baik. Tidak mungkin kita akan menjadikan para sahabat sebagai teladan kecuali kita akui kebaikan mereka. Kalau kita melihat para sahabat hanya sekedar sejarah, maka kita akan menjadi sejarah terburuk di dalam kehidupan hamba-hamba Allah. Maka kaum yang tidak memiliki tauladan yang terbaik, dia adalah kaum yang binasa. Seperti yang diucapkan oleh para pepatah. Wattabi'uhum fi atharihim. Setelah engkau kenal keutamaan mereka, ikuti jalan mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim. Sesungguhnya mereka adalah berada di jalan petunjuk yang lurus. Dan inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, beberapa hal yang kita sebutkan tentang ucapan Imam Ahmad, kenapa kita harus berpegang dengan jalan para sahabat, dan insya Allah kita sebutkan nanti ucapan-ucapan yang lain. Tadi kita sebutkan ayat Al-Quran, kemudian kita sebutkan sabda Nabi sang tauladan, kemudian kita sebutkan Abdullah bin Mas'ud yang sangat luar biasa mencontoh Nabi SAW, kemudian kita akan sebutkan ucapan ulama tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita sebutkan ucapan imam 4, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ibn Hanbal sendiri, tentang kenapa kita harus mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah Rabbul Alamin memuliakan kita, menjadikan kita orang yang dibersihkan hatinya, didalamkan ilmunya, kemudian diringankan bebannya dalam beragama, menjadikan kita orang yang lurus petunjuknya dan baik keadaannya, sehingga kita juga bisa menemani Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ingatlah sebuah sabda Nabi sallam. Nabi sallam mengatakan, wadittu law ara ikhwani. Aku sangat bahagia kalau aku bisa melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, awalasna ikhwanuk, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu wahai Rasul? Maka kata Nabi SAW, kalian sahabatku. Kalian bukan yang aku maksud. Kalian sahabatku, kalian orang baik, kalian sahabatku. Tetapi saudara yang ku maksud adalah mereka yang beriman kepadaku, mengikuti sunnahku, walaupun mereka tidak bertemu denganku. Maka saya katakan untuk menutup hadis ini, kita selama hidup ini belum pernah membuat Nabi tersenyum. Dalam hadis tadi Nabi bilang rindu sama kita. Maka buatlah Nabi tersenyum dengan mewujudkan cita-cita Nabi untuk bertemu dengan beliau di surga Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah maafkan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.